Seorang jenderal mendatangi seorang Bahar Smith. Lalu si Pak Jenderal dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk sama Bahar Smith. Dan ini semua berawal dari Pak Kasat Jenderal Dudung menyebut Tuhan kita bukan orang Arab. Karena Tuhan kita bukan orang Arab. Jenderal Dudung mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab. Tidak spesifik menyebut Allah. Tidak. Tapi kenapa tiba-tiba ada yang ngamuk dan menganggap Jenderal Dudung menghina Islam? Kitab suci itu adalah fiksi. Sekarang kita bandingkan. Dulu Rocky Gerung pernah mengatakan kitab suci itu adalah fiksi. Atau khayalan. Lalu gerombolan yang menuduh Jenderal Dudung menghina Islam mati-matian ngebela Rocky Gerung dengan argumen Rocky Gerung kan hanya menyebut kitab suci, tidak spesifik menyebut Al-Quran. Maka Rocky Gerung tidak menghina Islam. Jadi jelas bedanya ya. Jenderal Dudung menyebut Tuhan, tidak spesifik menyebut Allah. Mereka anggap menghina Islam. Rocky Gerung menyebut kitab suci, tidak spesifik menyebut Al-Quran. Mereka anggap tidak menghina Islam. Bangsat kan? Jadi siapa yang menghina Islam, siapa yang tidak menghina Islam, itu suka-suka mereka aja. Kalau kawan, kawan tidak menghina Islam. Tapi kalau bukan kawan, situ menghina Islam. Pasal penistaan agama mereka gunakan untuk mempersekusi lawan politik saja. Itulah alasannya kenapa saya bilang mereka itu gerombolan bajingan. Baik Bapak, terima kasih telah hadir di studio. Kami ingin menanyakan beberapa hal menyangkut tugas hakim militer dalam memberikan layanan bagi pencari keadilan. Baik Bapak, masuk pertanyaan pertama. Mohon dijelaskan pengertian tentang pengadilan militer. Baik Mbak Wira, mengenai pengertian dari pengadilan militer adalah suatu badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer, meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Baik Bapak, bagaimana proses hukum yang harus dijalani prajurit yang terkena perkara pidana? Baik, jadi seseorang prajurit TNI yang dinyatakan melakukan atau diduga awal melakukan suatu tindak pidana itu pertama-tama akan diperiksa pada tahap pemeriksaan di penyidik. Nah, di situ kewenangan dari Ankum dan Papra. Kemudian setelah itu berkas dilimpahkan kepada auditor militer, kemudian baru dilimpahkan ke kami di pengadilan militer. Dalam pengadilan militer tadi diproses pemeriksaan dan akhirnya setelah itu diputus. Setelah mendapatkan putusan, baru prajurit tadi akan menjalani pidananya atau bisa bebas. Apabila menjalani pidananya, dia akan menjalani di pemasyarakatan militer. Tahanan militer yang tercanggih, yang kita sebut smart tahanan militer yang tahun lalu itu kita resmikan. Kami nggak ada peradilan yang kemudian tertutup. Jadi kalau ada rekan-rekan media yang mau melawan, kami persilahkan. Kita pasti buka, nggak ada yang kami tutup. Itu yang menurut saya udahlah, itu tidak bisa toleransi.